seperti ada kakek-kakek yang mengikuti. Waduh, itu takutnya saya naudzubillah itu. Tapi saya mikirnya mungkin hanya firasat atau bagaimana ini kan. Ya udahlah, kita melanjutkan perjalanan. Dengan Rahma kita masih kita dorong bagaimana bisa tempat camp dulu. Disitulah Kartiko menteriaki saya, "Mas, coba ke belakang dulu." Kenapa ini kan saya? Dia bilang, "Mas, gantiin Amin ya. Amin kecapean." Wah, makin takut kan saya. Rupanya si Amin ini setelah dia bercerita itu, dia lihat kakek-kakek di sampingnya loh. Langsung lihat kakeknya itu loh. Waduh, itu untung nggak saya gitu loh. Kalau saya, waduh, apa nggak teriak-teriak ini kan? Karena saya jarang lah sampai lihat wujudnya itu. Tapi mungkin di beberapa kisah mungkin ada. Oke, ditunggulah cerita mistis selanjutnya. Oke, setelah itu saya di belakang kan. Di belakang tuh makin gak enak, gak asik gitu loh. Kenapa ya? Kok saya disuruh belakang? Akhirnya si Rahma ini pelan. Akhirnya saya teriak, "Kenapa ini depan?" Akhirnya saya ngebalapin si Amin, si Kartiko, si Ferry. Saya lah yang ganti nuntun si Rahma kan. Karena mereka ini pelan juga kan. Akhirnya itu lama bener, itu di jalur tuh lama bener. Sampai saya ini jalur bener apa enggak? Ya Allah, kok enggak habis-habis ya kan. Setelah itu bagaimana caranya kita istirahat sampai ketemu pendaki lain. Kita tidur di situ agak lama kan. Udah ngantuk, itu udah jam 11 malam tuh. Jam 11 malam itu masih di jalur coy. Itu nggak ada tempat camp yang bikin kita masalah itu. Akhirnya kita tidur kan. Alhamdulillah itu ada pendaki dari Semarang itu naik kan. Akhirnya kita minta barengan. Selang beberapa menit, cuma 10 menit sampai. Anjir, saya udah mati. Deket amat. Padahal tadi itu nggak ada loh, maksudnya tanda-tanda jalur tuh masih tanda-tanda jauh coy. Gila itu, pada gila-gila kepala. Cepet amat kita sampai di sini 10 menit coy. Ini kita jalan tuh jalan lambat loh. 10 menit udah datang ini loh. Gila itu. Pada saya, Kartiko sama itu cuma geleng-geleng. Cepet amat. Akhirnya kita nge-camp lah. Kita makan, saya yang tidur paling cepet karena udah kewalahan saya. Akhirnya besoknya kita summitnya agak kesiangan. Saya bilang, wah saya nggak cukup ini fisiknya kalau misal sampai di gas ini. Akhirnya kita emang sengaja bangun jam agak siangan. Disitulah kita ngecamp di pos 3. Yang di konon katanya pos 3 ini ada kuntilanaknya kata teman saya. Ya mungkin siapa yang bisa lihat, mungkin itu rezeki mereka ya. Disitulah kita akhirnya ngobrol-ngobrol habis makan di situ. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Sebenarnya si Rahma ingin kita tinggal, tapi saya takut nanti dia hilang gitu loh. Diambil oleh gombel apa kita nggak tahu, karena udah ada gangguan ini. Akhirnya kita dorong sebagaimana bisa kan. Kita dorong. Akhirnya alhamdulillah sampai pos 4 itu kita udah duhur kayaknya jam 1 jam 2. Akhirnya kita maksa si Rahma juga kan. Maksa si Rahma bagaimana dia bisa sampai ke puncak. Kita paksa. Akhirnya kita sampailah di Segoro Banjaran. Segoro Banjaran juga itu udah agak sore ya menurut saya. Disitulah teman-teman. Akhirnya sampai di kawah ini si Amin ada hal aneh, dimana dia nggak kuat belerang. Ya sudahlah, daripada itu akhirnya kita di situ sudah jam 4 posisi. Itu saya ingat betul tuh jam 4. Akhirnya ya sudahlah, kita nggak sampai puncak. Berarti itu saya gagal, sudah 2 kali pendakian itu gagal teman-teman untuk menggapai puncak Gunung Sumbing ini. Setelah itu kita turunlah. Kelompok ini saya bagi 2, dimana Kartiko sama Dewi saya suruh lari saja dulu. Yang penting dia memasak.
memasakkan makanan untuk kita dan siap-siap untuk kita turunnya, karena kalau tidak begitu nanti kita akan kewalahan. Karena kita tidak membawa senter banyak kan. Akhirnya kita turun alhamdulillah di Segoro Banjaran sampai ke bawah ini, sampai pos 4 ini apa ya, dari Segoro Banjaran ini melandai kan. Disitulah si Rahma aneh sekali, dimana kita kewalahan dia malah semangat sekali gitu loh. Disitulah dimana saya itu apa ya, si Ferry kalau tidak salah. Si Ferry itu bukan si Ferry, siapa ya, Dani atau Amin, dia lihat uang 1.000, gambarnya itu udah dicoret-coret, ada gambar darah-darahnya itu, dan dia nggak berani, akhirnya dia tutup pakai batu. Dan kalau tidak salah itu Ferry juga lihat lukisan wajah aneh di batu, dinding batu yang disumbing itu. Yang kita turun di pos 4 itu, si Rahma berulah lagi, dia bilang dingin kan, ya sudahlah saya mengorbankan jaket saya untuk dipakai Rahma. Akhirnya kita turun sampailah kita di pos 3 ini teman-teman. Belum sampai pos 3. Ini di antara pos 4 ini kita udah jam 6 kalau tidak salah. Jam 6 kita tetap turun kan. Si Ferry saya lupa, dia itu rupanya minus. Jadi pemandangan dia susah juga kalau kurang cahaya. Ya sudahlah kita turun. Dimana Rahma kita gendong juga biar cepat. Disitulah turun. Saya teriak-teriak mereka berdua untuk yang ada di bawah di pos 3 ini, dia nggak dengar mereka. Disitulah akhirnya anehnya si Rahma ini malah nyuruh si Ferry untuk teriak. Inilah kita dengar adzan, dia malah suruh teriak. Saya langsung, jangan mas, jangan teriak, kurang bagus, takutnya ntar nanti ada suara yang lain, saya bilang gitu. Si Rahma diem, dan anehnya saya gendong, dia tuh selalu saya bilang, coba mbak baca doa, nggak bisa. Itu gila sumpah, dimana kita baca Al-Fatihah dia nggak bisa coy, dibilangin dia ngucap tuh nggak bisa. Dia bilang, mbak coba baca doa mbak, biar saya dengar mbak. Nggak bisa mas, baca nggak, saya sampai itu kan, nggak bisa mas, nggak bisa mas. Habis itu akhirnya saya paksakan suruh baca ini kan. Si Amin udah ketakutan itu, apalagi si Amin itu kebetulan sepatunya itu harus waktunya ganti, jadi dia jatuh terus kan. Istilah teman-teman, si Ferry juga sudah susah turun, jatuh mulu karena kurang cahaya, karena kebetulan itu senter cuma saya yang bawa, karena dia kita tidak mikir maksudnya bakal kemalaman turun kan. Akhirnya kita susah sekali itu turun kan. Agak dekat itu udah ada kayak ada tenda-tenda ini kan, perbatasan shelter pos 3 kan. Saya teriak, woi ini loh saya. Kebetulan nama lapangan saya kemarin itu belum Kacin, masih Bang KW ini KW kan. Hah mas, kamu mas? Dia langsung nyusul sambil ketakutan, sambil seneng, girang-girang ada itu kan. Disitulah mereka mau ke tempat kita itu, katanya dia lihat banyak pendaki yang turun, padahal tidak ada yang pendaki turun loh. Jadi dia agak minggir ke arah tanah-tanah itu. Terus saya sampailah dia itu kan, ngambil senter itu kan. Terus saya katain, lama amat sih kamu ambil senternya, kenapa? Saya bilang gitu kan, kita juga butuh ini, kenapa sih? Wah mas, tadi banyak yang lewat. Wah kaget saya, banyak yang lewat apa ya kan. Entahlah mas, kita di tenda kan. Akhirnya kita turun sampai di tenda, pada packing. Gamblangnya itu dia cerita gini, mas masa tadi tenda ada yang mainin mas, sleting tendanya ada yang mainin mas. Wah itu saya dalam hati, kenapa diceritain di sini goblok gitu kan, ini kan bikin takut teman-teman itu kan. Akhirnya dia juga cerita, katanya
setelah maghrib rombongan terakhir yang di pos 4 itu turun, dia ngajak rombongan kita turun. Itu setelah itu dia masuk tenda dan ada yang bercanda di atas tenda kita, maksudnya di sekat tempat camp kita itu ada yang bercanda. Lah si Dewi ini dengan polosnya itu bilang, Mas Husen, ayo kita itu. Lah si Kartiko ini bilang, Mas Husen itu tidak mungkin, karena memang kebiasaan saya itu kalau habis turun gunung summit itu saya selalu duduk di depan pintu tenda, langsung baringan kan. Terus dia bilang, wah iya. Habis itu mereka itu katanya ketakutan, tutupan SB lah, disitulah ada yang mainin sleting tenda. Itu saya dalam hati, kampret, kok gini amat kamu ceritanya di sini kan. Disitulah teman-teman kita packing. Si Rahma ini herannya loh, dia kita selalu cari makan. Manusia biasa itu kalau makan kan ini, dia gini coy, digini panas itu, mie panas itu dihajar dia loh. Wah itu saya dalam hati, aneh bener si Rahma, kenapa. Akhirnya sebelum turun saya tuh milih ngecamp, tapi posisi gini loh, besok itu kebetulan saya masih ujian sekolah berbasis nasional kalau tidak salah. Disitulah itu hal kampret saya, maksudnya dimana yang lain sudah libur melakukan pendakian, saya masih asik-asik aja melakukan pendakian ini. Nah disitulah antara saya ngecamp saya akan selamat tapi saya masa depannya hancur, atau saya turun yang mungkin tidak selamat tapi kalau selamat masa depan saya tidak hancur. Nah disitulah teman-teman akhirnya kita turun kan. Ya udahlah turun mas, saya turun besok juga ini udahlah mau apa boleh buat. Akhirnya kita turun dan sebelum turun kita briefing semua gini. Saya bilang pokoknya ini kita harus saling jaga kan. Ada webbing, tolong kalau bisa kita berpegangan ini, apalagi Rahma tolong kita jaga. Berangkat 6 pulang 6. Oke siap mas. Oke saya nawarin semua kan. Kebetulan Ferry juga mau ngomong, dan itu yang membuat down semua itu kata-kata ini. Mas mbak, ingat kita di sini cuma tamu. Itu saya langsung mata terbelalak sama otak tuh langsung hening semua itu. Diem gila, itu takutnya minta ampun itu. Saya oh iya makasih mas, sudahlah. Akhirnya kita packing kita turun itu si Rahma itu anehnya itu mainin permainan ini, dia bikin si Kartiko sama si Dewi jatuh. Jadi kita ikat kan, maksudnya ya di pinggangnya itu diikat. Kadang dia ngerem itu dia sengaja, tapi dia senang bener loh. Nah disitulah makin curiga kan. Turun. Anehnya ya, yang kita itu berjam-jam, yang semalam itu kita berjam-jam dari pos 3 sampai dari pos 2 pos 3. Ini kita cepet coy. Astagfirullahaladzim. Ini cuma 15 menit kita turun itu di situ. Itu betapa saya terbelalak sampai 15 menit. Gila cepet bener. Wah. Kartiko itu cuma cepet bener mas. Di pos itu saya emang takut sekali di pos 2 ini kan. Karena lihat wah betapa besarnya pohon ini. Waduh itu anjir, siang-siang juga merinding. Oke, setelah itu rencana nggak berhenti lah, si Rama ini malah ingin berhenti. Nggak, saya paksakan, ayo kita turun di bawah dikit lah gitu. Ngeguling dia, kayak anak kecil, kayak misal minta ini nggak di itu, ngeguling kakinya langsung selonjor. Ya udahlah, saya kasih 1 menit. Belum 1 menit itu baru 30 detik, saya bilangnya udah 1 menit. Hanya kita agak ke bawah. Si Amin tiba-tiba jatuh, dia ngeguling karena dia ngebawa carrier-nya si Rahma. Ngeguling, waduh itu makin takut itu, maksudnya gimana Min, masih aman gak ya? Aku sih kalau bawa carrier 1 aman mas, tapi kalau 2 nggak bisa nih kayaknya.
Waduh, itu saya takut sekali. Itu dimana saya udah bawa tenda semua itu, yang berat-berat udah di saya udah berat sekali, udah di bawah apa ya, mungkin di luar kapasitas saya lah. Nah disitulah akhirnya Dewi memberanikan diri bilang, saya aja bawa lah, kamu perempuan mas, kamu perempuan mbak, gitu, nggak apa-apa mas, atau juga milik Rahma ringan kan. Iya sih kan. Nah, habis itu mau melanjutkan itu, si Rahma minta pipis. Waduh, ya sudahlah pipis, jangan lama-lama kan. Antarlah dia si Dewi sama Kartiko kan, pipislah dia. Si Rahma ini ngotot mau pipis di bawah pohon itu coy. Itu yang bikin mereka greget, pipis ini nggak apa saya telanjangin, pipis ini kamu, sampai di itu loh dikatain gitu. Hanya dia pipis di situ dan dia cerita, masa itu Mbak Rahma mau pipis di itu. Saya langsung diam kan, saya dalam hati, wah ini kalau dia pipis sampai di bawah pohon bisa mati saya dalam hati. Kenapa mati, ntar kalau dia hilang gimana gitu loh. Akhirnya kita turun. Nah ini tadi di awal cerita ini saya juga terlewatkan, pos 1 ini dia ada makam, tapi memang makam itu kita tidak istirahat di pos 1 itu, tapi warung itu di bawah pos 1. Akhirnya kita lanjutkan pos 1 kan. Pos 1 akhirnya kita di warung saya nggak berani menatap warung itu karena masih trauma kemarin. Akhirnya kita turun di bawah warung, ada tempat duduk kursi-kursi kayu. Nah disitulah teman-teman, mereka duduk ya pada senderan. Saya menghadap mereka yang duduk-duduk. Ada yang terbang putih-putih. Itu di sebalik dudukan itu kan ada pohon-pohon, beberapa pohon putih-putih terbang. Wah itu saya langsung, ayo kita pindah yang di bawah aja, yang di mana belakang tempat duduk itu dinding tanah itulah. Kenapa mas? Udahlah ayo ya. Turun kan, duduk di situ agak lama sambil saya, alhamdulillah kita udah dapat lihat city light, udah dekat lah, maksudnya dari desa-desa kan. Turunlah akhirnya kita di situ. Nah disinilah kita nggak narik, nggak nuntun si Rahma, tapi kita malah mapah si Rahma ya, tangannya ya intinya ditolong lah, kita tuntun. Si Kartiko ini melihat tingkah lakunya si Rahma makin aneh sampai ini loh. Dimana ada bunga apa ya, seperti bunga kopi. Itu dia seperti ditata tiap jalan, dan dia itu selalu nginjak di pas bunga itu loh. Itu disadari si Kartiko itu setelah dia kayak dipegang erat gini, dicengkam, cekam erat sekali. Itu dia makanya ganti sama si Dewi, dimana dia kenapa ya, rupanya si Kartiko ini punya kelebihan, ya taulah kelebihan untuk melihat hal yang itu. Tapi memang dia tidak pernah gamblang sekali misal ini kan. Dia takut sekali, dia lihat kan, kok dia coba jangan nginjek ini, kok diliatin makin nginjek kayak disambut itu loh, pengantin baru disambut, kita sebar bunga itu loh. Itu makin aneh sekali coy. Dan akhirnya dia bilang, mas gantian dong. Boleh. Akhirnya aku gantian itu Rama kan. Ini pinggir ini agak ke jurang, ke sungai yang sungai kering lah ya, jalur air lah kalau hujan. Itu saya mau didorong di situ, saya apa sih mas, ini mas nggak nyampe jalan lah, itu masih luas tapi aku nggak nyampe. Oh ya udahlah. Habis itu saya ambillah membuat kondisi ini makin gimana caranya biar nggak terlalu mencekam ya kan. Saya bilang, tahu HT nggak kepanjangannya apa itu kan, tebak-tebakan. Nggak tahu mas, Ferry bilang itu kan. Semua pada diam karena udah takut semua, Ferry doang yang jawab. HT itu nggak tahu mas. Aduh payah kamu nggak tahu kan. HT apa coba? Si Rahma langsung bilang, HT itu yang di Tolki. Gimana sih Fer? Itu aja nggak tahu. Dia ketawa paling keras, yang lain nggak pada berani coy. Akhirnya di Dongbangar, kita sampailah di Dongbangar ini. Saya udah senang sekali, dimana kita udah sampai Dongbangar kan.
duduk minum, duduk ngobrol, itu udah agak lega. Nah di mana saya nyari orang coba, kita 6, aduh anjir, merinding kali anjir. Ini kita 6 orang ya kan, saya ngotot ini loh, Mbak, lah kita kok kurang 1, ini mana teman kita yang di sini? Mas jangan bercanda lah mas, tolonglah mas, ini loh mas, saya Ferry, Mas Husen, Amin, Dewi, Rahma mas, siapa lagi satunya? Saya terbelalak sekali itu. Wah, siapa yang di depan saya duduk? Padahal nggak ada loh, tapi firasat saya ada orang loh di situ loh. Wah anjir, itu semua pada takut, diam. Akhirnya saya nyari di pelang itu ada ojek. Nah, di ojek itu ojeknya udah sampai kan. Ayo kita telepon, kita nunggu ojeknya sampai. Nah, ojeknya itu rupanya dia tahu kayaknya kita ada masalah kan. Tapi karena memang dulu saya khawatir sekali lapor sama orang base camp, karena takut saya nanti kita dikira manajemennya kurang atau apalah. Padahal gangguan seperti ini ya mungkin lebih baik disampaikan sama pihak base camp agar lebih memahami kondisi kita kan. Disitulah akhirnya dia digendong dan saya akhirnya ngebonceng dia kan. Saya suruh nahan dia dan mereka sisanya itu akhirnya jalan. Itu ya, saya dari base camp berarti dari asar sampai pos 3 jam 12. Nah kita dari jam 7 sampai base camp juga jam 12 teman-teman. Itu gila sekali, itu saya ke WC itu takut, si Rama itu masih ketawa-ketawa loh. Saya padahal itu, nah anehnya di base camp saya udah nggak merasa takut dan kayak udah nggak ada beban gitu loh. Tapi saya masih mikirkan gimana ya kawan-kawan ini ya. Disitulah teman-teman, akhirnya kita membahas ini kan. Akhirnya kita tidur dan akhirnya pagi-pagi itu saya langsung pulang. Bagaimana caranya? Itu gila, itu ngebut sekali itu saya, karena besok ini ujian ujian sekolah berbasis nasional ini teman-teman. Itu hal gila menurut saya kan. Itu pengalaman paling mistis yang saya alami ya di pendakian. Tapi masih banyak saya hal-hal mistis, bisa dipantau nantilah di episode kismis selanjutnya, di cermis selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap saling menghargai, ingat mereka lahir sebelum kita dilahirkan. Oke, itu saja. Salam Lestari.